Selanjutnya kami persilakan Dekan Fakultas Teknologi Industri, Profesor Brian Yuliarto, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Djoko Siswanto, MPI. Terima kasih yang kami hormati Ibu Ketua MWA, yang kami hormati Ketua Forum Guru Besar, yang kami hormati Ketua Senat Akademik, yang kami hormati seluruh guru besar yang hadir, para hadirin sekalian. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami membacakan kurikulum vitae Profesor Djoko Siswanto. Profesor Djoko Siswanto lahir di Sragen pada 3 Oktober 1963, berada pada kelompok keahlian manajemen industri di Fakultas Teknologi Industri. Profesor Djoko Siswanto mendapatkan gelar guru besar mulai tanggal 1 Desember 2022 ditemani oleh istri Ibu R. Hesti Puspaningrum dengan anak-anak adalah Yudia Sisti Kurnia Devi, Tito Pambudi, Javier Pujo Ardana, menantu Satrio Adi Rukmono serta cucu-cucu Samuel Evano Rukmono dan Stella Elrani Rukmono. Profesor Djoko Siswanto menyelesaikan pendidikan sarjana di Teknik Industri ITB pada tahun 1987, menyelesaikan Magister Public Administration pada tahun 1993 di Dalhousie University, dan gelar doktor diperoleh pada bidang Human Resource Management pada tahun 1999 di University of Twente. Riwayat kerja Profesor Djoko Siswanto adalah memulai sebagai staf pengajar di Teknik Industri pada tahun 1987 sampai sekarang. Pernah menjadi Wakil Kepala Laboratorium Inovasi dan Pengembangan Organisasi pada tahun 2010 sampai 2013, Sekretaris Senat Fakultas Teknologi Industri ITB pada tahun 2013 sampai 2015, Ketua Senat Fakultas Teknologi Industri pada tahun 2015 sampai 2018, Sekretaris Komisi 2 Badan Kerja Senat Akademik pada tahun 2014-2019, sebagai Kepala Laboratorium Inovasi dan Pengembangan Sistem Perusahaan pada tahun 2020 sampai 2022, dan saat ini sejak tahun 2021 sebagai Sekretaris Komite Audit dan Manajemen Risiko MWA ITB. Profesor Djoko Siswanto aktif melakukan kegiatan penelitian pada topik-topik inovasi dan pengembangan sistem perusahaan, pengembangan aplikasi sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, pengembangan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dengan kecerdasan buatan. Beberapa program riset yang telah diikuti oleh Profesor Djoko Siswanto antara lain adalah riset unggulan terpadu, riset dari Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, World Vision International Indonesia, hibah penelitian Dikti, ASEAN Professional Education Network, serta dari BPH Migas dan LPPM ITB. Profesor Djoko Siswanto secara aktif menuliskan berbagai hasil penelitian pada buku maupun bab buku, pada jurnal internasional, pada makalah proceeding internasional, serta jurnal nasional. Pada bidang pendidikan, Profesor Djoko Siswanto telah meluluskan mahasiswa antara lain 80 sarjana, 35 program magister, dan 8 orang doktor. Beberapa penghargaan telah diberikan kepada Profesor Djoko Siswanto antara lain adalah Satya Lancana Karya Satya 20 tahun, Satya Lancana Karya Sastra 30 tahun, Piagam Pengabdian 25 tahun ITB, serta Piagam Pengabdian 35 tahun Institut Teknologi Bandung pada tahun 2023. Selain aktif melakukan penelitian dan pengajaran, Profesor Djoko Siswanto juga tetap melakukan berbagai hobi antara lain jalan-jalan dan juga olahraga serta tentunya bekerja. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Berikutnya kami persilakan
Profesor Dr. Insinyur Joko Siswanto MPA untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua dan anggota Forum Guru Besar ITB, Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB, para Ketua Senat Fakultas, Sekolah atau yang mewakili, para tamu undangan yang hadir secara luring maupun daring, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Mendapat amanah mengembangkan keilmuan rekayasa sistem manajemen potensi insani di Institut Teknologi Bandung merupakan suatu kehormatan dan sekaligus tugas yang tidak ringan. Potensi insani adalah istilah yang mengacu pada kemampuan, bakat, kapasitas individu atau kelompok manusia untuk mencapai prestasi dan berkontribusi secara signifikan dalam berbagai bidang keilmuan. Potensi insani mencakup kapabilitas manusia seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, motivasi, dan bakat yang dimiliki individu untuk berkreasi dan berinovasi sehingga bisa berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya secara luas. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan orasi dengan fokus pada pengembangan sistem untuk mengelola potensi insani yang berkarya di perusahaan industri yang lebih populer disebut dengan istilah sumber daya manusia yang secara khusus dengan pendekatan berbasis kompetensi. Saya akan menyampaikan presentasi saya dalam 5 bagian. Pertama, evolusi peran dan pengelolaan tenaga kerja di perusahaan industri. Kemudian, sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Selanjutnya, potensi kecerdasan buatan untuk pengembangan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Kemudian, tantangan dan strategi implementasinya. Dan terakhir, akan sampaikan beberapa rekomendasi. Pertama, terkait evolusi dan pengelolaan tenaga kerja di perusahaan industri, tentu saja dimulai pada era revolusi industri abad 18, di mana pada saat itu para serikat pekerja dan administrasi personalia yang ada dalam perusahaan bekerja saling melengkapi. Serikat pekerja menyediakan tenaga kerja dengan menentukan tingkat upahnya, dan peran administrasi personalia yang bekerja di perusahaan fokus pada sistem pengupahan mulai dari pengelolaan daftar hadir sampai dengan membayar upah tenaga kerja secara periodik dan melaporkan kepada pimpinan atau pemilik. Pada periode ini peran serikat pekerja sangat berpengaruh dan pengembangan kemampuan tenaga kerja ditangani oleh serikat pekerja. Selanjutnya dengan perkembangan teknologi baru dan adopsi perusahaan saat itu mengakibatkan serikat pekerja menjadi kurang mampu melatih keterampilan anggotanya untuk mengoperasikan dan memelihara teknologi baru di perusahaan. Sistem pelatihan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab serikat pekerja selanjutnya diambil alih oleh manajemen personalia perusahaan. Peran manajemen personalia semakin besar dalam mengelola tenaga kerja perusahaan dengan mengembangkan sistem pelatihan tenaga kerja. Dengan terus semakin banyaknya perusahaan yang tumbuh semakin besar, dibutuhkan pengembangan karyawan yang potensial dari tingkat pelaksana untuk menduduki posisi supervisor dan superintendents. Pada saat itu manajemen SDM berubah, cakupannya bertambah dengan sistem pengembangan SDM yang disebut dengan sistem pelatihan penjenjangan. Istilah manajemen SDM dan manajemen potensi insani mulai populer digunakan untuk mengembangkan pegawai yang potensial untuk menduduki posisi manajerial bawah dan menengah. Berbagai program pelatihan penjenjangan, bahkan program sekolah kedinasan mulai dilakukan oleh banyak perusahaan dan instansi pemerintah.
Sejalan dengan terus meningkatnya umur perusahaan dan juga persaingan bisnis secara global pada era globalisasi, manajemen SDM terus berkembang tidak saja pada tingkat manajerial, juga masuk ke fungsi strategis, sehingga muncul kekhususan di bidang manajemen sumber daya manusia strategis. Banyak perusahaan membutuhkan sistem rekrutmen profesional untuk merekrut para profesional, bahkan top eksekutif dari eksternal, termasuk perusahaan-perusahaan yang awalnya dikelola oleh keluarga pendirinya. Manajemen SDM tidak saja mengurusi rekrutmen dan seleksi untuk calon pegawai dari fresh graduate, tetapi juga posisi jabatan-jabatan strategis sehingga membutuhkan sistem rekrutmen untuk CEO, profesional, dan manajemen puncak secara khusus yang pada saat itu mulai dikenal ada profesi headhunters. Dalam dekade terakhir, berkembang konsep human capital management atau manajemen modal insani. Manajemen modal insani fokus pada usaha untuk mengembangkan pegawai menjadi aset perusahaan melalui investasi dengan tujuan dapat memberikan nilai tambah atau meningkatkan keuntungan, pendapatan, meningkatkan efisiensi perusahaan, dan pada saat itu perusahaan mulai menerapkan sistem manajemen talenta untuk mengembangkan model insani. Perusahaan yang menerapkan human capital management mengukur peningkatan keuntungan, mengukur peningkatan pendapatan dan efisiensi setiap akan menambah jumlah pegawai baru sebagai pedoman. Berdasarkan evolusi pengelolaan tenaga kerja dari administrasi personalia hingga manajemen model insani, pegawai yang bekerja pada perusahaan hingga saat ini dapat dikategorikan di dalam 3 kelompok. Pertama adalah kelompok modal insani. Modal insani bersifat sebagai aset yang diharapkan menciptakan return. Pegawai dalam kategori model insani dalam perusahaan tidak dibatasi jumlahnya, semakin banyak semakin baik. Ibaratnya manajer artis, semakin banyak artis yang diageni, semakin besar pendapatan manajer artis tersebut. Kedua, sumber daya manusia atau juga dikenal dengan istilah potensi insani yang dapat dikategorikan sebagai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap sebagai biaya tetap juga bagi perusahaan, sehingga jumlahnya perlu dioptimalkan. Dan pegawai tidak tetap secara biaya bersifat variabel, sehingga jumlahnya untuk mencukupi kebutuhan yang bersifat situasional saja. Yang terakhir, workforce atau tenaga kerja juga masih ada di dalam banyak organisasi di Indonesia. Biasanya dikelola oleh penyedia jasa tenaga kerja pihak ketiga, mereka mengerjakan aktivitas di luar bisnis inti perusahaan. Penting untuk disampaikan, banyak human capital atau modal insani yang dikembangkan atau hasil daripada pengembangan pegawai tetap. Nah, untuk pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak bisa diangkat menjadi pegawai tetap setelah mengikuti proses seleksi. Hadirin yang saya hormati, sebelum menyampaikan topik sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, saya akan menjelaskan peran sistem manajemen SDM dan permasalahan sistem manajemen SDM konvensional. Praktek manajemen SDM di perusahaan industri dahulu termasuk yang paling sering terjadi jika ganti pimpinan, ganti kebijakan. Kehadiran sistem manajemen SDM bertujuan untuk membakukan proses manajemen yang sudah baik, utamanya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Agar praktek manajemen SDM yang dirasakan atau dinilai sudah sesuai baik dapat dibakukan sehingga tidak serta-merta berubah jika terjadi pergantian pimpinan. Sedangkan permasalahan sistem manajemen SDM konvensional utamanya disebabkan karena informasi dalam job specification yang merupakan bagian daripada job description atau persyaratan jabatan cenderung pada saat itu belum terukur. Pada persyaratan jabatan berisi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik lain yang perlu dimiliki oleh pemegang jabatan agar dapat mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Secara konseptual, hal ini tidak ada masalah. Tetapi dalam prakteknya, di sini ada dimensi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, karakteristik lain diukur dengan ijazah. Di mana kita ketahui bersama ada perguruan tinggi yang masuknya susah, nilainya susah, IPK-nya juga tidak tinggi-tinggi amat gitu Pak, seperti itu.
Sehingga dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang ditawar-tawarkan dari door to door, bahkan absensinya pun bisa dibantu. Nah, ini mengakibatkan problematika. Juga dengan keterampilan. Keterampilan alat ukur yang sering digunakan adalah sertifikat pelatihan, di mana pelatihan sendiri sudah merupakan menjadi bisnis yang sangat besar. Sehingga ada provider pelatihan, kalau sudah daftar, sudah bayar, sertifikatnya, tasnya, bukunya dikirim lewat paket bisa. Demikian juga pengalaman, diukur dengan masa kerja. Pengalaman disamakan dengan penglamaan. Jadi yang diukur hanya berapa tahun sudah bekerja, tidak dibandingkan dengan apa saja yang sudah dikerjakan. Terlebih lagi sikap. Sikap seringkali mengandalkan surat rekomendasi. Dari pengalaman jarang sekali atau bahkan hampir tidak ada surat rekomendasi yang bersifat negatif. Sehingga sebenarnya apakah bisa surat rekomendasi mencerminkan sikap? Tidak mudah. Meskipun itu sudah menggunakan Human Resource Information System misalnya. Data yang ada karena bersifat kualitatif semuanya dan cenderung menggunakan filter keyword atau kata kunci, sehingga outputnya seringkali setiap mencari calon untuk menduduki suatu jabatan banyak yang lolos. Pada akhirnya keputusan tidak objektif dan dominan ditentukan oleh pimpinan. Untuk mengatasi masalah di muka, David McClellan memperkenalkan konsep kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan manusia yang dapat membedakan antara mereka yang sukses atau berkinerja tinggi dengan yang rata-rata atau biasa saja. Kompetensi juga dapat digunakan untuk memprediksi prestasi di masa depan. Saya sering menganalogikan kompetensi itu seperti telur dalam nasi goreng istimewa. Di mana kalau kita beli nasi goreng istimewa, ada telurnya harganya lebih mahal dibandingkan dengan nasi goreng biasa. Jadi setiap orang yang memiliki kompetensi maka bisa diprediksi memiliki kinerja lebih baik dan biasanya penghasilannya pun di atas rata-rata. Kompetensi bisa dimodelkan dalam dua model. Yang pertama adalah model gunung es. Di sini ada bagian yang tampak, yaitu yang sebenarnya sudah biasa digunakan oleh pelaku manajemen, yaitu dengan melihat portofolionya, terus kemudian hasil kerjanya, perilakunya, keterampilannya. Tapi sebenarnya yang mempengaruhi kinerja seorang manusia di organisasi itu adalah termasuk yang tersembunyi, di mana di sini ada sikap, nilai, karakter, motif, dan bakatnya. Dan dalam pendekatan manajemen SDM berbasis kompetensi, kita ingin mengidentifikasikan baik faktor yang tampak maupun tidak tampak ini melalui pengukuran yang objektif. Model yang kedua adalah dengan model lingkaran terpusat, di mana di sini ada perilaku, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif mudah untuk dikembangkan. Yang lebih sulit adalah sikap dan nilai, yang paling sulit adalah bakat, karakter, dan motif. Nah, ini tentu saja mengakibatkan perlunya strategi yang membedakan mana yang harus dilatih dan mana yang harus dilatih direkrut atau diseleksi. Dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, di sini diidentifikasikan kompetensi-kompetensi dan biasanya bisa dibuat dalam tabulasi yang paling sederhana dengan tingkat ordinal. Namun demikian dengan bantuan tingkat ordinal ini sudah dimungkinkan untuk dilakukan dikomputerisasikan. Berikut adalah model sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang telah banyak diimplementasikan di Indonesia. Perusahaan yang ingin mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi pertama kali harus mengembangkan kamus kompetensinya atau kompetensi dictionary yang diturunkan dari visi, misi, nilai, dan budaya perusahaan serta disesuaikan dengan bisnisnya, strateginya, dan teknologi yang digunakan. Setelah perusahaan memiliki kamus kompetensi, maka setiap jabatan bisa diidentifikasikan jabatan tersebut memerlukan kompetensi apa dan level berapa. Selanjutnya, secara periodik pegawai akan dikelola, akan diakses kompetensinya apa saja yang dimiliki oleh setiap pegawai, sehingga dengan sistem database yang sangat sederhana kita bisa mudah melakukan job person matching untuk mencari siapa sesuai untuk menduduki jabatan apa, termasuk bisa diidentifikasikan gap kompetensi atau kompetensi yang kekurangan atau kelebihan yang dimiliki oleh setiap individu.
Berbagai keuntungan dapat diperoleh perusahaan yang mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Beberapa di antaranya adalah misalnya untuk penempatan pegawai. Sebelum dikembangkan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, misalnya untuk daerah terpencil, itu untuk program rotasi, banyak sekali di BUMN dulu, itu adalah istilah saya mengadilkan kesengsaraan Bapak Ibu sekalian. Jadi masih muda kan, belum pernah ke Papua, adil. Saya dulu waktu muda juga ke Papua, kamu sekarang ke Papua, padahal dia orang Aceh. Sebaliknya orang Papua juga sama, nah, kamu orang Papua belum pernah ke Aceh kan, supaya adil kamu juga harus ke tempat yang sebaliknya seperti itu. Sejak diterapkannya sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, maka pekerjaan job person matching bisa dibantu dengan sistem sehingga lebih mudah siapa cocok ditempatkan di mana, termasuk memperhatikan aspirasi pegawai. Demikian juga untuk pengembangan SDM yang dulu kalau kita melakukan training need analysis itu biasa dikerjakan dalam waktu 6 bulan, sekarang tidak perlu membutuhkan waktu banyak lagi dan bisa langsung diperoleh informasi dari database. Dalam manajemen karir, ini sesuatu yang selalu diinginkan, bagaimana di TNI karirnya bagus, di sipil belum bagus begitu, tapi setelah dengan setiap jabatan diidentifikasikan kompetensi profilnya dengan analisis statistik yang sangat sederhana, analisis klaster, maka keluarga jabatan yang memiliki kompetensi serupa itu mudah sekali diidentifikasikan dengan cepat. Berikut beberapa contoh yang instansi dan perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem manajemen SD berbasis kompetensi yang kami bantu. Di sini ada PT Dahana, ada grup Pupuk, PT Kujang, kasih Pak Darmono, ada World Vision, ada PLN, ada Perkebunan, ada grup Pertamina yang mengimplementasikan sistem secara lengkap. Kemudian ada yang perbagian, di sini ada Taspen, ada asuransi Jasindo juga, ada Bank Papua, ada juga Bank Nagari, ada Bank Kalteng, dan juga sistem pengukuran asesmen kita sebut Digital Assessment Center. Di sini ada BRI, ada Bintang, ada grup Pupuk, Pusri Palembang, ada Pemda Jawa Barat juga dan Sulawesi Selatan. Kemudian ada World Vision, Pak Tri, makasih. Ada Departemen Perdagangan, Pak Rusmin, Bu Dewi, makasih. Dan digunakan juga di ITB. Saat ini juga sedang di-combine antara fungsi manajemen kinerja dengan hasil assessment. Jadi ke depan untuk mencari talent, di sini kita mengkombinasikan antara kinerja yang dicapai dengan potensi yang masih bisa dikembangkan, sehingga kita mengembangkan sistem manajemen talenta. Sehingga dengan sistem ini kita sudah bisa mengetahui, ini sedang dikembangkan, belum selesai, jadi belum keluar. Ini di grup Gresik, di sini sudah ditemukan cukup banyak pegawai pemimpin masa depan. Dan karena ini jumlahnya banyak, bisa di breakdown lebih detail lagi masing-masing untuk bagian, untuk departemen. Ini sudah bisa diidentifikasikan siapa saja. Nah, ke depan ini akan mempermudah pengembangan karir secara lebih objektif dan tidak diskriminatif. Sistem manajemen kinerja juga sistem manajemen SDM berbasis kompetensi juga diimplementasikan di banyak negara maju. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika, Australia, Eropa, dan Jepang yang telah sukses melalui periode bonus demografi dan terbukti berhasil industrinya berkontribusi meningkatkan ekonominya, juga mereka telah menerapkan. Demikian juga untuk negara China dan India yang sedang dan akan memasuki masa bonus demografi, sistem manajemen MSDMBK diadopsi, bahkan dikembangkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru termasuk teknologi kecerdasan buatan. Sehingga secara umum dapat disampaikan bahwa implementasi sistem manajemen SDM di negara-negara maju terkait erat dengan program pengembangan SDM dan terbukti berkontribusi pada pengembangan human capital atau modal insani yang ditemukan menjadi faktor penting untuk berhasil memanfaatkan bonus demografi. Sistem yang diimplementasikan di berbagai negara ditemukan bersifat spesifik, terkait erat dengan regulasi dan budaya kerja setempat. Tidak ada sistem manajemen SDM yang bersifat universal.
Peran pemerintah, perusahaan industri, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia sangat penting untuk bersama-sama berkolaborasi dalam pengembangan dan implementasi sistem ini. Belajar dari negara-negara maju yang telah berhasil, penting untuk disampaikan bahwa bonus demografi tidak akan secara otomatis meningkatkan ekonomi dengan melimpahnya jumlah penduduk usia produktif. Tetapi membutuhkan sistem untuk mengelola dan mengembangkan SDM atau potensi insani menjadi human capital atau modal insani dengan baik secara konsisten dan terus-menerus. Terlebih di negara kita di masa lalu dan mungkin masih potensi di masa depan setiap ganti pimpinan, ganti kebijakan dalam pengembangan SDM. Pengembangan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi perlu memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk teknologi kecerdasan buatan. Perlu disampaikan bahwa saya bukan sebagai ahli kecerdasan buatan yang mengembangkan teknologinya, tapi lebih sebagai pemakai. Melihat perkembangannya dapat dikatakan saat ini kemajuannya sangat pesat sekali. Saya mencoba sampaikan kemajuan teknologi kecerdasan buatan dengan metafora pohon bonsai, supaya kecil bisa dilihat, tapi sebenarnya ini adalah pohon yang sangat besar sekali. Dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan perlu pemilihan yang cermat. Cukup banyak teknologi kecerdasan buatan yang dapat dimanfaatkan untuk sistem manajemen SDM dengan status teknologi tersedia dan terbukti sudah proven. Namun perlu hati-hati juga. Di sini cukup banyak, tidak sedikit teknologi kecerdasan buatan yang sudah ditawarkan tapi belum proven. Banyak juga teknologi yang masih dalam pengembangan dan baru akan matang dalam 2-5 tahun lagi. Kemajuan perkembangan teknologi kecerdasan buatan akan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kemajuan pengembangan kemajuan machine learning dan deep learning, infrastruktur teknologi inti, kemudian ekosistem yang mendukung, bahkan kemajuan pengetahuan ilmu dasar terkait seperti statistika, aljabar linier, teori optimasi, teori graph, dan data besar. Di sini saya mencoba untuk mentabulasikan teknologi kecerdasan buatan yang teknologi terbukti dan siap untuk diterapkan untuk pengembangan sistem manajemen SDM sampai dengan teknologi baru yang muncul dan mulai menjadi perhatian. Tampak bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan sedang tumbuh pesat dan potensial dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Berikut disampaikan beberapa contoh yang telah dan sedang dikembangkan, diantaranya sistem robot wawancara. Bapak Ibu sudah mengenal chatbot, ini bisa diubah menjadi 2 arah, menjadi interview bot. Ini bisa digunakan sebagai alat bantu asesmen kompetensi untuk memprediksi memiliki kompetensi apa saja dan di level berapa. Jadi para peserta diminta untuk menjawab pertanyaan yang dimunculkan oleh sistem. Kemudian sistem akan mencari dari data besar dan akan mencari korespondensinya respon tersebut sebenarnya mencerminkan kompetensi apa, level berapa. Saat ini statusnya masih dalam posisi text to text. Tentu tidak lama lagi bisa dikembangkan menjadi voice to text, bahkan ke depan dan di beberapa maju sudah ada video to video. Contoh lain adalah pengembangan algoritma penempatan pegawai. Dalam sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang lama itu baru sebatas job person matching. Ke depan tentu saja kompleksitasnya bisa ditambah dengan job person dan job organization matching. Bahkan kebutuhan mulai nyata dari Departemen Perdagangan pada saat akan menempatkan calon para atase perdagangannya perlu memperhatikan tidak hanya job person matching, organization person matching, tapi juga person environment matching. Sehingga model pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar dengan dibantu teknologi terbaru, sistem manajemen SDM berbasis kompetensi akan lebih baik lagi manfaatnya. Yang sangat prospektif adalah sistem pembelajaran yang dipersonalisasi. Jadi saat ini masih banyak sekali praktek-praktek pembelajaran dengan sistem klasikal yang diselenggarakan secara classroom yang sebenarnya memaksakan antar berbagai gaya belajar individu dan juga kemampuan serta kemajuan dalam proses pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran yang dipersonalisasi dengan analisis gap kompetensi, identifikasi gaya belajar, terlebih nanti jika sudah berhasil ditemukan mesin pencarian materi pembelajaran sampai dengan video, hal ini akan sangat dimungkinkan ada sistem pembelajaran yang sangat spesifik dan paling cocok untuk setiap individu disesuaikan dengan gaya belajarnya. Meskipun peluangnya sangat besar, tantangannya tidak kecil.
Secara teknologi, kecerdasan buatan masih ada pekerjaan rumah PR, terutama terkait bagaimana mengatasi dampak yang perlu diatasi terkait dengan privasi data, bias algoritma, dan juga etika dalam mengelola SDM. Sehingga ke depan jangan sampai keputusan untuk manusia diputuskan oleh mesin. Kedua adalah pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi sejalan dengan meningkatnya kemampuan otomasi, robotika, dan pembelajaran mesin untuk menghindari dampak sosial yang tidak diinginkan. Dan terakhir adalah belum ada dan dibutuhkan kebijakan penerapan AI tidak untuk menggantikan pekerja manusia, tetapi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas manusia. Sehubungan dengan tersebut, berikut disampaikan beberapa strategi yang tentu saja masih terbuka untuk disempurnakan masukan dari peneliti dan Bapak Ibu semua. Pertama adalah dalam mengimplementasikan teknologi baru yang masih terus berkembang, pengembangan wajib melakukan identifikasi kebutuhan dan tujuan pengembangan sistem untuk apa. Kedua, pemilihan teknologi dengan pendekatan memetik buah masak di pohon dari bawah dan yang paling mudah dipetik. Ini sebuah analogi saja, jadi gunakan saja yang sudah ada dan sudah ready. Kemudian ketiga, tahap pilot testing, pelatihan dan pengembangan ini wajib dilakukan. Dan terakhir, implementasi perlu disusun secara terinci termasuk jadwal, tanggung jawab, serta metrik kemajuannya. Dukungan top eksekutif sangat penting dan merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi. Praktek pengelolaan tenaga kerja yang telah berevolusi, berkembang, lingkupnya, fungsinya untuk memenuhi kebutuhan organisasi melalui pengembangan sistem untuk yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan secara spesifik menyesuaikan dengan tuntutan regulasi dan budaya lokal. Terakhir saya akan menyampaikan rekomendasi. Yang pertama, teknologi kecerdasan buatan untuk sistem manajemen SDM berbasis kompetensi di Indonesia perlu dimanfaatkan agar sistem yang dibangun dapat lebih besar, lebih komprehensif, sekaligus juga menghadirkan berbagai tantangan untuk mencegah dampak negatif yang tidak diinginkan terkait potensi praktek diskriminasi, bias algoritma, dan pelanggaran etika. Kontribusi dukungan pemerintah sangat dibutuhkan terkait pembangunan infrastruktur dan pengembangan regulasi terutama yang berdampak terhadap ketenagakerjaan dan kondisi sosioekonomi. Ketiga, perguruan tinggi perlu mengembangkan program pendidikan multidisiplin yang terintegrasi dengan memanfaatkan keahlian dari berbagai bidang termasuk psikologi organisasi, keamanan siber, dan etika bisnis untuk menciptakan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang lebih handal. Perusahaan, instansi pemerintah sebagai pengguna sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dengan kecerdasan buatan penting untuk mengembangkan pelatihan yang pegawai saat ini untuk mempersiapkan mereka dengan keahlian yang diperlukan bekerja dengan AI sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan bisnis masing-masing. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk mencapai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat ITB, Rektor ITB dan jajarannya, pimpinan dan anggota Senat Akademik ITB, serta pimpinan dan anggota Forum Guru Besar ITB atas segala dukungan, bantuan, dan kesempatan yang Ibu Bapak berikan hingga saat ini saya bisa melaksanakan orasi ilmiah pada saat ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Teknologi Industri, Profesor Brian Yuliarto, dan jajarannya, pimpinan dan anggota Senat FTI, juga kepada Profesor Igede Wenten, Profesor Kadarsa Suryadi, Profesor Auri Gustomo, Profesor Aris Susanti, Profesor Richard W. Moore yang telah memberikan dukungan dan rekomendasi kenaikan pangkat guru besar saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Profesor Ari Widianti, dan tim penilai angka kredit beserta staf yang telah memberikan bantuan dalam penyiapan pemrosesan administrasi kenaikan pangkat. Terima kasih juga pada Pak Yan Hidayat dan almarhum Pak Iftikar yang boleh mengizinkan saya mengawali karir di ITB sebagai dosen di Teknik Industri. Pada waktu itu juga Pak Sularso, terima kasih Pak Dekan FTI pada waktu itu Bapak, sehingga saya boleh berdiri bekerja mengabdi di ITB sampai dengan saat ini. Kepada para guru besar, dosen senior,
asisten akademik, tenaga pendidikan, komunitas teknik industri, terima kasih Pak Bermawi, Bapak Ibu semuanya, tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan yang saling asih dan asuh. Secara khusus kepada rekan-rekan kelompok keahlian manajemen industri, juga saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan yang baik sekali dalam melaksanakan Tridharma. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada segenap tamu undangan, Bapak Dr. Taufik Hanafi, Pak Sesmen Bappenas, teman-teman ETITU, teman-teman MTI 82, teman-teman Kasmaji, teman-teman SMP 4, dan teman-teman SD Joglo. Terima kasih sekali atas dukungan dan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta doanya. Juga kepada tamu undangan yang secara khusus menghadiri ini untuk meluangkan waktu mengikuti daring. Saya mulai dari yang paling jauh dulu, Profesor Edi Cahyono dari Kendari, Universitas Alu Oleo, makasih Prof. Dan juga Profesor Joko Siono dan Ibu, makasih dari Universitas Indonesia, Pak Rusmin, Bu Dewi dari Departemen Perdagangan, dan Bapak Ibu semuanya, Pak Didit, Mas Didit dari World Vision, makasih. Dan seluruh rekan-rekan, mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua saya, almarhum Bapak dan Ibu Hadi Siswoyo yang telah membesarkan dan mendidik untuk mewujudkan cita-cita, dan juga kepada terkhusus Ibu R. Sugiyarso yang kami cintai, yang walaupun sudah sepuh 90 tahun kersa rawuh, matur nuwun Ibu. Yang selalu memberikan doa serta dorongan kepada seluruh keluarga, dan juga terima kasih kepada seluruh keluarga besar Hadi Siswoyo, ada Mas Nur, Mbak Rin, Didi, Wiranto, serta keluarga, terima kasih. Dan tentu saja kepada seluruh keluarga besar Sugiyarso yang juga telah berkenan hadir, ada Sabto, Audi, dan ponakan, dan juga seluruh keluarga besar yang mengikuti acara ini secara daring. Teristimewa untuk Dehesti, istri tercinta, anak-anak, Dea yang barangkali online dari Eindhoven, Tito, Arda, anak-anak, serta Adi, Satrio, serta cucu tercinta Samuel yang selalu di hati. Terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang, motivasi, serta selingan canda tawa selama ini dan di masa mendatang. Masih banyak pihak yang telah berjasa kepada saya, namun tidak saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Terima kasih juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara semua selalu diberikan anugerah dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Sebagai penutup, terakhir izinkan saya akan membacakan kode kehormatan sebagai Guru Besar ITB. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, serta menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 14 Oktober 2023, Profesor Joko Siswanto. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Endra Julianto, Profesor Endah Sulistiawati, dan Profesor Joko Siswanto untuk menempati tempat di depan panggung.
Kami silakan kepada Profesor Endra Julianto untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Endah Sulistiawati untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Joko Siswanto untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selamat Pak Joko. Pembacaan doa oleh Profesor Agus Yodi Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Izinkan saya memimpin doa berdasarkan keyakinan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmatnya dan menjamin tambahannya, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian dan untukmu segala syukur. Sebagaimana layak bagi keluhuran zatmu dan keagungan kekuasaanmu, izinkan kami bermunajat kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, pada hari ini kami sedang berkumpul dalam rangka mensyukuri kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami berupa gelar kehormatan akademik, guru besar dalam bidang teori sistem dan kontrol, guru besar dalam bidang ekologi, dan guru besar dalam bidang sistem manajemen sumber daya manusia. Kami menyadari di balik kenikmatan yang telah Engkau berikan itu ada sejumlah tanggung jawab yang harus ditunaikan. Oleh karenanya berikan petunjuk-Mu dan ridha-Mu dalam menjalankannya, serta berikan jalan keluar yang terbaik menurut-Mu dari semua permasalahan yang kami hadapi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya selain iman dan amal soleh yang menyelamatkannya. Hanya darimu kekayaan dan kemuliaan tersebut. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada perkara yang mudah selain yang Engkau mudahkan, dan Engkau akan menjadikan kesulitan kesedihan itu mudah apabila Engkau menghendakinya jadi mudah. Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, jauh dari maksiat, dan mohon kecukupan diri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menyadari pula bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan keluarga, sahabat-sahabat, serta para pejabat yang terkait.
maka catatkan pula kepada mereka amal-amal yang telah dilakukannya menjadi amal soleh mereka. Bagi keluarga yang telah Engkau wafatkan, ampunilah kesalahannya dan tambahkan dukungan mereka kepadanya sebagai tambahan timbangan kebaikan mereka. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami dan kesalahan kedua orang tua kami. Curahkanlah kasih sayang-Mu kepada keduanya sebagaimana mereka telah mengurus kami sejak kecil. Barakallahu lahum fi ahlihim wa malihim. Semoga Allah memberikan keberkahan usia kepada mereka yang telah berjasa kepada kami, juga keberkahan keluarga dan hartanya. Ya Allah, kami menyadari bahwa selama kami berinteraksi dengan kolega-kolega kami, mungkin kami telah banyak berbuat ketidakbaikan kepada mereka. Oleh karenanya, kami mohon ampunan dari-Mu dan kekuatan dari-Mu agar kami dijauhkan dari sifat yang tidak terpuji. Allahumma inna na'udzubika minasyiqaq wa nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari pertengkaran, kemunafikan, dan akhlak yang buruk. Allahumma ij'alna minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u wastaghfaru. Ya Allah, jadikan kami menjadi bagian orang yang menyukai kebaikan dan menjadi bagian dari orang-orang yang apabila dirinya berbuat keburukan akan segera memohon ampunan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma rzuqna taubatan nasuhatan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang peran sistem dan kontrol hibrida dalam teknologi rekayasa, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Endra Yulianto, PhD. Kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang ekologi hutan Gunung Papandayan, kontribusi untuk restorasi hutan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Enda Sulistiawati, SSI, PhD. Selain itu, wawasan kita juga bertambah tentang sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dengan kecerdasan buatan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Joko Siswanto, MPA. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan juga secara virtual di Zoom meeting atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Terutama kami ingin mengucapkan terima kasih pada Ketua MWA, kepada Ketua MWA ITB, Ibu Yani Panigoro, Ketua Senat Akademik ITB, Profesor Remawan Diboyono, dan juga semua anggota FGB, Institut Teknologi Bandung. Kami juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada tamu undangan. Yang pertama pada Bapak Dr. Taufik Hanafi, Sekretaris Kementerian PPN Bappenas yang hadir pada hari ini, Chandrini M. Dewi, Kapusditlat Aparatur Perdagangan, Kementerian Perdagangan, kemudian Dr. Insinyur Rusmin, Kabiro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Perdagangan. Selain itu,
kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada undangan VIP dari beberapa universitas di Indonesia, Profesor Niketut Sari dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Profesor Dr. Salmah MSI dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Riri Fitri Sari dari Universitas Indonesia, Profesor Dia Hairani dari Unpad, Profesor Dr. Susi Cahyani dari Fakultas Kedokteran Universitas Maranatha, Insinyur Rustandi STMM IPU ASEAN Eng dari PT Land Railway System, Profesor Edi Cahyono dari Universitas Haluyoleo, Profesor Joko Sihono Gabriel dari Universitas Indonesia. Juga kami ingin sampaikan terima kasih kepada Advisory Board SITH, Dr. Wiratno, Insinyur Edwin Utama, Dr. Andes Joko Andi, Insinyur Artisa Panjaitan yang hadir pada kesempatan orasi ilmiah hari ini. Juga kami ingin sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para guru besar, senior, maupun guru besar lainnya yang dari Institut Teknologi Bandung, Profesor Sularso, Profesor Haryono Cokronegoro, Profesor Hermawan Dipoyono, Profesor Kadarsa Suryadi, Profesor Mulyo Widodo Kartijo, Profesor Joko T. Iskandar, Profesor Rudi Sayoga, Profesor Benhar Sitohang, Profesor Charmadi Mahfud, Profesor Bermawi P. Iskandar, Profesor Yan Hidayat, Profesor Yul Yunaswin, Profesor Robert Manurung, Profesor Intan Ahmad, Profesor Indratmo Soekarno, Profesor Tati Suryati Samsudin, Profesor Sri Nanan, Profesor Iwan Indrawan, Profesor Chandra Anggraini, Profesor Pinkan, Profesor Dedi Kurniadi, Profesor Anggraini Barlian, Profesor Hari Muhammad, Profesor Benyamin Safi'i, Profesor M. Salman, Profesor Fida Madayanti, Profesor Gede Swantika, Profesor Brian Yulianto, Profesor Supriyanto, Profesor Togar Simotopang, Profesor Yayasri, Profesor Edi Laksono, Profesor Yogi Wibisono, Profesor Ari Widianti, Profesor Feni Dwivani, Profesor Dea Indriani, Profesor Marcelina Tan, dan Profesor Agus Yodi Gunawan sebagai pembaca doa pada orasi hari ini. Dan kami juga ingin menyapa kepada hadirin yang ada di Zoom, Profesor Zulnil Kahar, Profesor Dwi Wahyu Sasongko, Profesor Barti Setiani, dan Profesor Prihadi Suminta Diraja. Demikian dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Endra Julianto beserta keluarga inti, Profesor Endah Sulistiawati beserta keluarga inti, dan Profesor Joko Siswanto beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada Ketua Majelis Wali Amanat,
Ketua Senat Akademik, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, Dekan, dan Ketua atau Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami silakan kepada Profesor Endra Julianto beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Endah Sulistiawati beserta keluarga inti dan Profesor Joko Siswanto beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Endra Julianto, Profesor Endah Sulistiawati, dan Profesor Joko Siswanto.
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.